Kalau untuk mengenai isu gempa megatrust, ini semua nggak lepas dari leluhur-leluhur kita dulu. Menurut ilmu tenung yang pernah saya pelajari, dari gurat daun sirih ini, Indonesia ini luar biasa. Di tahun 2024, di tahun 2025, dilindungi oleh energi-energi tak kasat mata. Ilmu daun sirih ini adalah sebuah keilmuan kuno yang bisa melihat hal-hal yang mungkin prediksi, tapi saya katakan ketepatannya 85%. Orang indigo yang mempunyai penglihatan banyak. Cuman pertanyaannya, apa yang dilihat dan dari siapa dia menerima penglihatan itu tadi? Itu ada ilmu pingit, ilmu yang dirahasiakan. Tidak kemudian ilmu tersebut disampaikan, kemudian melihat kondisi masyarakat menjadi resah. Salam ganjil misteri untuk penikmat ganjil. Nah, penikmat ganjil, ramai menjadi sorotan perhatian kita semua tentang bencana besar yang akan terjadi dan melanda di negeri ini. Apakah benar Indonesia sedang tidak baik-baik saja? Apa benar bumi pertiwi sedang mengalami gejolak-gejolak panas? Dan kebetulan di studio ini saya kedatangan Master Bayu Gendeng, langsung dari Bali ke studio Ganjil ingin memaparkan tentang yang lagi ramai nih, musibah-musibah, bencana-bencana yang menghantui masyarakat kita nih. Dan di tengah kita ada Mas Rian, Rahayu, yang juga datang langsung dari Jogja ya. Malam, Master Bayu Gendeng, Mas Rian. Malam. Rame nih soal bencana besar akan terjadi di negeri kita ini. Mungkin dari sudut pandang Master gimana nih? Oke, salam rahayu, salam dunia gendang. Jadi masyarakat kita itu masih memang banyak yang mempercayai. Jadi mempercayai tentang legenda, mempercayai tentang mitos yang sebenarnya wajar untuk dipercaya. Karena apa? Karena itulah bagian daripada ilmu-ilmu leluhur Nusantara sendiri. Memang kalau kita lihat dari keilmuan leluhur Nusantara, di sini harus kita akui memang ada acuan-acuan literasi. Kalau di daerah Bali itu dibilang adalah lontar. Lontar itu adalah kitab yang ditulis menggunakan daun lontar, yang memang di sana tertuang tentang bencana-bencana, khususnya linoh. Linoh itu gempa. Dan arti-artinya pada saat gempa itu terjadi. Lontarnya namanya lontar Palalindon, kemudian Tetengger, Tengger Gumi, kemudian ada Roge Sanggegumi. Itu sebuah perhitungan ya sebenarnya. Apakah akan terjadi bencana atau gimana? Jadi begini, saya akui leluhur kita sangat cerdas. Leluhur kita tuh sangat cerdas. Bahkan keilmuan-keilmuan perbintangan, yaitu bagian daripada Jyotisa, itu juga bagian daripada keilmuan kecerdasan leluhur kita. Cuma harus kita ketahui bahwa setiap masa, setiap era itu pasti ada perkembangan-perkembangan zaman, perkembangan yang mengembangkan ilmu tersebut. Jadi ilmu Palalindon atau ilmu tentang gempa itu dengan arti-arti tertentu itu dibahas. Jadi ada hitungan Dao atau Sasih. Jadi kalau gempa terjadinya pada saat bulan Desember, gempa terjadinya pada saat bulan Januari, itu mempunyai arti yang berbeda. Nah, kalau di hitungan lontar di Bali yang pernah saya pelajari bukan menggunakan nama-nama bulan. Jadi di sana menggunakan nama-nama sasih. Ada kejadian di sasih Kase, ada kejadian di sasih Karo, Kedase, Jeste, dan lain sebagainya. Oke. Dengan maknanya tersendiri. Oke. Dan Mas Rian mungkin bisa digambarkan atau pemaparan soal benar nggak sih bencana besar yang begitu mengkhawatirkan itu akan terjadi di negeri ini? Oke, salam rahayu. Jadi begini,
Kalau untuk mengenai isu gempa megatrust yang rame ya kita dengar ya, mau di sosmed apa segala macam, masyarakat juga sudah mulai banyak bicara tentang itu. Jadi begini, ini semua nggak lepas dari leluhur-leluhur kita dulu, seperti itu. Kalau sekitar 1-2 tahun yang lalu, gambaran megatrust dan gempa besar ini, atau kalau orang Jawa kami menyebutnya itu lindung, ya mungkin sedikit bahasanya sedikit nyerempet ya sama Bali. Jadi akan terjadi karena dampak dari apa? Karena dari alam sendiri, dari masyarakat, dari manusianya sendiri yang membuat alam marah. Jadi dari para leluhur pun marah melihat manusia-manusia yang saat ini. Tetapi untuk saat ini saya melihatnya semuanya sudah akan dingin, adem. Jadi sudah ada jalan keluar. Makanya kita manusia ini diharapkan bisa lebih peduli lagi sama alam, sama sekitar kita. Seperti nggak usah yang jauh-jauh. Dari kebersihan, kita lihat kan sampah ada di mana-mana. Itu adalah contoh yang paling kecil yang seharusnya kita bisa atasi. Jadi kalau menurut saya untuk saat ini kedepannya tidak hanya akan ada lindung kecil, namanya gempa wajar ya, namanya alam, lalu banjir bandang maksimal, tapi tidak akan sampai terjadi yang diisukan megatrust atau sampai gempa yang besarnya 8,9 skala Richter kalau nggak salah. Dan setiap pendapat kan punya tafsir perhitungan atau tafsir keilmuannya nih, Master Bayu Gendeng dan Mas Rian nih. Mungkin apa yang mungkin bisa disampaikan perhitungan Master Bayu Gendeng itu seperti apa sih? Ya, jadi begini, kita ada namanya eling dan waspodo. Tapi yang saya bicarakan ini adalah oknum. Oknum ini terkadang ingin viral, lalu membuat statement atau pernyataan-pernyataan yang dia tidak sadari membuat keresahan di masyarakat. Saya percaya dengan keilmuan leluhur. Saya percaya bahwa memang bisa jadi ada terjadinya bencana, gempa, dan lain sebagainya. Namun ketika saya mencoba dengan keilmuannya literasi, baik literasi secara tersurat dan tertulis, kemudian saya juga menggunakan daun sirih, kebetulan saya kan praktisi tenung dengan menggunakan daun sirih, saya malah tidak melihat bencana yang begitu dahsyat akan menimpa Indonesia ini. Seperti yang dibilang koar-koar itu oknum itu. Itu hanya orang pingin cari viral. Tapi mereka tidak paham keviralan yang mereka lakukan akhirnya membuat masyarakat cemas. Contohnya di Bali sendiri. Itu sudah mulai pariwisata mulai bergejolak. Ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Dan efek dari dampak itu, ketika mereka-mereka yang diberikan kesempatan berbicara, oknum-oknum itu tidak menggunakan literasi yang benar, tidak menggunakan pengetahuan-pengetahuan dasar-dasar keilmuan leluhur yang benar, asal jeplak, asal ngomong. Dan akibatnya apa? Oknum itu akhirnya bukan saja berdampak membuat kecemasan yang berlebihan kepada masyarakat, juga kepada praktisi prediksi seperti kita ini. Kita ini loh mempertahankan dan melestarikan keilmuan leluhur, kita jadi kena dampaknya. Jadi karena orang Indonesia, maaf ya, tidak semua ya, tapi banyak sekali masyarakat di Indonesia itu tidak paham yang namanya oknum. Itu oknum yang diberikan kesempatan berbicara, kemudian ingin viral, mengatakan bahwa Indonesia itu blalalala, kena bencana, dan akhirnya membuat keresahan. Menurut ilmu tenung yang pernah saya pelajari, dari gurat daun sirih ini, Indonesia ini luar biasa. Di tahun 2024, di tahun 2025, dilindungi oleh energi-energi tak kasat mata. Energi yang sangat luar biasa, yang bisa menyelamatkan masyarakat Indonesia. Ada gempa, ada lindu, ada, tetapi tidak membahayakan. Tidak sampai kemudian membuat bencana yang begitu dahsyat. Semoga hal itu benar-benar seperti yang saya katakan, Indonesia terhindar dari bencana yang dahsyat. Dan ini tadi hampir serupa juga ya, Master Gendeng, bahwa ada energi yang tak kasat mata yang melindungi negeri Pertiwi ini. Dan juga tadi Mas Rian juga bilang, leluhur-leluhur sudah mulai berkompromi dan hatinya adem dan menjaga bahwa tidak ada bencana besar yang diprediksikan di masyarakat sekarang ini. Dan
Kalau menurut Mas Rian ini sendiri, dalam keleluhuran itu emang benar. Bumi Pertiwi ini dijaga oleh leluhur-leluhur kita yang mungkin tak kasat mata itu. Betul, Mas Agung. Jadi begini, teman-teman ya. Saya pernah meramal di tahun 2020 sebelum ada IKN ya. Kalau Indonesia ini negara besar ini akan jauh lebih maju nanti. Dan saya sudah meramal juga akan ada yang namanya Nusantara baru. Dan itu saat ini sudah terwujud di IKN. Jadi mohon maaf, Indonesia nggak bisa disepelekan seperti itu aja. Kalau misalnya di negara-negara luar sangat membanggakan mulai dari militernya, teknologinya, Indonesia punya leluhur-leluhur, punya perisai-perisai yang tak kasat mata, Mas Agung, seperti itu. Jadi Ada kehidupan lain gitu. Leluhur kita punya kehidupan lain yang kita tak lihat sebenarnya. Dan dia menjaga gitu. kalau kehidupan lain dari dulu kita tahu alam itu nggak cuma kita manusia, ciptaan yang esa itu banyak, mulai dari yang kita bisa lihat dan kasat mata seperti itu. Ya, kembali lagi tadi mengenai isu itu saya setuju dengan Master Bayu Gendeng, ya. Jadi itu hanya oknum. Jadi akhirnya oknum tersebut membesar-besarkan tidak seharusnya disampaikan. Jadi hanya malah menakut-nakuti masyarakat, mengambil momen isu ini untuk kepentingannya pribadi. Ya, itu kalau dijawab lagi luas lagi ya pengertiannya ya, kepentingan pribadi. Jadi seperti itu. Padahal seharusnya kita orang-orang yang punya dikasih Tuhan kemampuan lebih seperti saya, Master Bayu Gendeng, ya, itu kami tidak boleh membicarakan sesuatu yang memang dampaknya sangat negatif. Nah, sekarang saya pribadi berani angkat bicara karena semuanya sudah baik. Dan ini menjadi pro kontra sendiri karena banyak spiritualis kita dan bahkan prediksi BMKG mengatakan bahwa megatrust kemungkinan akan terjadi gitu. Sedangkan Master Bayu Gendeng dan Mas Rian kondisinya udah aman. Jadi ada yang bertolak belakang nih. Dan mungkin apa ini yang bisa kita yakinkan bahwa suara Mas Bayu Gendeng dan Mas Rian ini kok benar atau enggak gitu, atau kok kontra sendiri gitu. Karena yang lain pada bilang ada bencana besar akan terjadi. Saya jelaskan, apa sih yang di dunia ini bisa dipastikan benar? Apalagi itu hanya sebuah prediksi. Kita tidak bisa memastikan hal itu benar. Bahkan alat-alat tercanggih di dunia pun tidak bisa memprediksi kapan terjadinya gempa secara tepat. Tidak bisa. Sebenarnya ini kan mencari momen. Sedangkan saya jelas menggunakan keilmuan-ilmuan literasi leluhur. Saya bukan menggunakan asal jeplak gitu, asal mohon kepada ini. Enggak. Ada pakem keilmuan literasi leluhur yang saya padukan atau saya kolaborasikan dengan energi-energi rosso, energi-energi cakra yang berhubungan dengan semesta ini. Akhirnya bisa saya ambilkan kesimpulan. Kesimpulan yang saya dapatkan di tahun 2024 ini ada getaran-getaran tetapi tidak sedahsyat apa yang mereka katakan. Itu kan berdasarkan ilmu pakem yang saya pelajari. Kalau mereka menggunakan pakem-pakem tersendiri, silahkan. Cuma perlu diketahui dari zaman kerajaan atau apa, itu ada ilmu pingit, ilmu yang dirahasiakan. Tidak kemudian ilmu tersebut disampaikan, kemudian melihat kondisi masyarakat menjadi resah. Janganlah keilmuan ini dipakai untuk meresahkan masyarakat. Belum terjadi loh. Mau terjadi kemudian katakan, oh nanti gempa gini di Bali, gini di daerah lain. Janganlah. Masyarakat kita ini kan jadi ketakutan. Dan efeknya tuh dampaknya luar biasa. Ekonomi dan lain sebagainya. Saya tidak akan menghubungkannya dengan dunia politik ya. Namun kalau saya menjabarkan ini mengatakan bahwa tahun 2024, 2025 tidak ada bencana gempa yang seperti dikatakan dahsyat adalah berdasarkan ilmu literasi leluhur yang dinamakan Tetengger, Roge Sanggegumi, kemudian ada Lontar Palelindon, dan keilmuan tenung daun sirih ini, daun basi ini. Ini yang saya padukan. Mungkin bisa didetailin, Master, daun sirih ini seperti apa sih guratannya? Mungkin ditunjukin ke kamera. Jadi
ilmu daun sirih ini adalah sebuah keilmuan kuno yang layak untuk dilestarikan. Dia modelnya seperti kalau di luar itu prediksi dengan menggunakan ilmu kartu ya. Nah, tapi kita menggunakan dengan gurat daun sirih. Di sini ada gurat-gurat daun sirih yang bisa melihat hal-hal yang mungkin prediksi, tapi saya katakan ketepatannya 85%. Saya tidak mengatakan ketepatannya 100%. Saya baca dari gurat-gurat ini. Saya baca, oh prediksi seseorang begini, oh prediksi alam itu begitu. Dan keilmuannya itu ada. Keilmuannya itu ada. Itu yang saya gunakan. Dan mencari daun sirihnya pun ada dauh, ada dine, yang maksudnya dauh adalah waktu untuk mencarinya, dine itu adalah hari baiknya dan lain sebagainya. Ini usianya sudah cukup lama dia. Dan guratan itu dihasilkan dari apa, Mas? Guratan memang dia guratan dari daun sirih ini berbeda-beda. Oke. Nah, ketika saya diberi kabar tentang ada bencana dahsyat karena ini menyangkut orang banyak, menyangkut negara yang saya cintai, negara Indonesia ini, saya tergelitik. Maka saya menggunakan daun sirih ini. Saya lakukan ini prediksi berulang-ulang. Saya lakukan ini sudah berprediksi sekitar 9 kali. Dan hasilnya memang tidak ada gempa sedasar omongan oknum-oknum itu, oknum yang ingin viral itu. Sekian berapapun mereka mengatakan, tidak ada. Saya garansikan kalau sampai itu terjadi, saya akan ganti, nggak pakai nama Bayu Gendeng. Saya ganti Bayu Waras. Bayu Waras. Saya ganti nama saya. Oh benar terjadinya gempa itu. Saya ganti nama saya. Dan Mas Rian, tanggapan Mas Rian soal ada orang yang memiliki kemampuan talenta indigo. Dia bisa melihat sesuatu yang akan terjadi tentang masa depan. Dan dia akan berspil bencana terjadi gitu. Dalam keilmuan Mas Rian, ada nggak sih orang indigo yang punya penglihatan seperti itu? Orang indigo yang mempunyai penglihatan banyak. Cuman pertanyaannya, apa yang dilihat dan dari siapa dia menerima penglihatan itu tadi? Saya yang kejawen, misalnya gitu. Kami apalagi sempat ada isunya katanya tanah Jawa akan terbelah menjadi 2. Nah, jangan salah, tanah Jawa ya justru orang saktinya banyak lahir dari tanah Jawa, seperti itu. Kami tidak asal menerima penglihatan lalu menyampaikan semuanya. Itu tadi ada yang namanya, kami sambungkan lagi dengan weton, dengan ada hari, ada yang kita juga cocokkan dengan perantaraan wangsa. Jadi semuanya nggak asal bicara aja gitu. Seperti tadi dibilang sama Master Bayu Gendeng juga, itu semua hanya pengen viral. Ya, seharusnya kalau seorang spiritualis yang baik, yang bagus, bisa membuat tenang masyarakat, seperti itu. Biarlah kita dikenal itu punya jasa yang baik, bukan hanya sekedar viral. Jadi tidak ada saat ini ya, tidak ada. Saya juga melihat sampai 2025 semuanya Nusantara aman. Ya, kalau sampai itu terjadi, kalau Ki Bayu Gendeng tadi berani ganti nama jadi Waras, saya akan berhenti jadi dokter. Nah, penikmat ganjil. Jadi Mas Rian ini dokter ya, dokter umum ya Mas? Ya, dokter umum. Sebenarnya gelarnya dokter umum, cuman dikenal di angkatannya ini sebagai dokter setan. Karena suka klinik ya Mas ya? Betul. Dan sekarang lebih aktif ke dokter atau ke spiritualis? Jadi begini, kalau untuk spiritualis saya, atau disebut klinik atau disebut dukun ya, itu saya tidak memilih atau tidak belajar. Karena garis. Jadi saya pun dulu waktu masih pendidikan, kedokteran, sekolah apa segala macam, sempat menolak ini semua. Tapi semakin saya tolak, semakin saya coba lepas, itu semua semakin kuat. Akhirnya berlabel ya? Akhirnya label saya itu tadi dokter setan. Dokter setan. Nah, kita juga penasaran nama Master Bayu Gendeng nih. Kok nama Gendeng tuh piye, Mas? Ya, kita ternyata baru saya tadi bicara juga ada hubungan darah. Wah. Jadi saya Baja, keturunan Bali Jawa. Oke. Nah, kemudian dari kecil memang senang belajar. Karena kebetulan orang tua saya pegawai negeri, dan hebatnya lagi sama orang tua saya juga pegawai negeri di medis juga. Bapak ibu saya di medis. Di dunia kedokteran. Iya, di rumah sakit umum pusat di Denpasar. Nah, eyang saya yang dari keraton maupun dari Bali itu adalah dulunya penasihat spiritual kerajaan-kerajaan. Jadi ada literasi banyak sekali. Dan uniknya,
saya dari kecil senang mempelajari. Saya tidak bisa waktu itu bahasanya kan pakai huruf Latin. Tapi saya suka mempelajari dan kemudian ketika saya pelajari, saya kuliah ya jadi di sebuah kampus, saya lebih cenderung ke sini. Ya saya memang memfokus ya dalam hal ini karena bagi saya ini adalah keilmuan leluhur yang layak untuk dilestarikan. Luar biasa sekali. Leluhur kita luar biasa kalau kita mau pelajari. Ada perhitungan-perhitungan tentang perbintangan, perhitungan-perhitungan tentang hal-hal lain yang kadang oleh generasi yang sekarang kan itu dianggap mitos. Mereka generasi sekarang kan minta pembuktian-pembuktian. Oh, tidak begitu rumusnya, tidak begitu. Karena spiritualis itu keyakinan ya. Sebuah bicara keyakinan. Spiritualis keyakinan. Kita bicarakan juga supranaturalnya. Di sini kan berhubungan dengan supranatural. Supranatural berhubungan dengan metafisika. Tetapi hebatnya, leluhur kita mendapatkan keilmuan ini dari secara spiritual yang dikembangkan secara supranatural. Pembahasannya agak melebar nantinya. Oke. Jadi saya adalah seorang anak putra Indonesia yang tetap berada pada alur ingin mempertahankan dan melestarikan keilmuan Nusantara ini. Nusantara ini kan terkenal juga dengan kearifan budaya lokal yang mungkin nggak lepas dengan dunia spiritual. Apalagi Bali dan Jawa. Yang begitu kental banget dengan dunia-dunia spiritual, apalagi Bali. Dan kalau Mas Rian juga kan tinggal di keraton juga, kearifan lokal dekat banget dengan spiritual ya. Itu mulai belajar juga di keraton atau gimana? Kalau belajar itu tidak ya, jadi semuanya karena seperti tadi saya bilang dari darah, jadi semuanya mengalir begitu aja. Mungkin ya kalau dulu masih kecil bisa dibilang sering takut, kalau orang tua tahu, cuman teman-teman kok tuh anak kok suka ngomong sendiri kalau waktu sekolah atau kalau waktu main seperti itu. Jadi ya yang namanya dibully, jadi dipandang sebelah mata. Aneh. Iya kan, jadi aneh. Jadi apalagi di zaman saya dulu kan belum ada yang namanya indigo. Belum dikenal tuh namanya indigo. Jadi orang-orang masih, wah itu aneh, itu gila. Nah, itu seperti itu. Untungnya nggak dibilang gendeng gitu kan. Nah. Jadi semua mengalir begitu aja. Lalu saya dituntun, diarahkan. Jadi kalau di orang Jawa kami ada mulai puasa muti, ya kan, ijo, jadi puasa weton, apalagi weton ya. Terus ada ngidang, ada ngerowot, seperti itu. Jadi budaya, intinya budaya itu benar-benar saya pelajarin di sana. Jadi saya perdalam lagi sampai seperti ini sekarang ini. Dan Mas juga di Bali itu kan hampir semuanya klinik dan menjadi eksotis tersendiri tuh. Bali dengan dunia klinik ya kan. Sesajen di mana-mana, ritual beragam, beraneka ragam, dan ini menjadikan Bali itu menjaga ekosistem alam tuh emang benar-benar kuat ya, Master, atau gimana? Ya, jadi di Bali ada namanya Trihita Karana. Jadi bagaimana keharmonisan kita terhadap alam, keharmonisan kita terhadap manusia, kepada makhluk hidup dan semesta ini. Kenapa? Saya katakan masyarakat Bali keseluruhan itu memang masih kental kepercayaannya kepada hal-hal yang tak kasat mata. Jadi hal-hal leluhur, tentang makhluk-makhluk astral yang dibilang Buddha Kala, kemudian hal dan dewa-dewa. Jadi kepercayaan yang turun-temurun ini kemudian tetap dilestarikan. Jadi kalau kita lihat di Bali, itu semua itu adalah bagian keseimbangan. Jadi di Bali kan mayoritas agama Hindu lah gitu ya. Kemudian kepercayaan itu menjadi sebuah penyeimbang dalam artian tidak ada yang kemudian itu di atas agama, bukan, tetap agama yang tertinggi, namun budaya tetap terjaga dengan baik. Ya. Dan juga di keratonan juga seperti itu sama, betul. Malam satu suro itu kan juga tetap dilestarikan. Betul. Jadi ada yang namanya mubeng benteng, kita ada sedekah bumi, ada sedekah laut seperti itu. Jadi itu budaya ya semua itu. Jadi adat yang memang sampai saat ini masih kita jalankan. Dan ini menjadi karunia untuk negeri kita ya, untuk bumi pertiwi kita ya sebenarnya. Apalagi kebetulan saya kan memang kebanyakan spesialisnya di pengobatan seperti itu. Jadi ya banyak
menggunakan, kalau dengan cara kejawen atau dengan cara spiritualnya, saya banyak menggunakan bahan-bahan dari alam semua. Alam semua ya, Betul. herbal semua ya. Semuanya herbal. Nah, ini menarik nih, Master Bayu Mas Rian juga terima kasih telah memaparkan sudut pandang yang berbeda bahwa bencana besar yang kita takutkan ini tidak terjadi dan semoga memang tidak terjadi. Dan untuk akhir perbincangan ini mungkin ada yang bisa disampaikan Mas Rian kepada peringkat ganjil Mengenai isu megatrust dan gempa yang sampai 8, berapa ya isunya yang gembar-gembor, saya harap penikmat ganjil juga masyarakat luas tidak perlu khawatir tentang itu, tidak usah takut. Tadi juga disampaikan sama Master Bayu Gendeng, itu semua tidak benar atau nggak jadi terjadi, lebih tepatnya seperti itu, tidak jadi terjadi. Jadi lakukan aktivitas seperti biasa. Yang pengen liburan, yang mau jalan kemana karena isu itu tadi semuanya jadi terhambat, silakan dilakukan kembali. Seperti itu sih pesan dari saya. Silakan Mas Bayu, mungkin ada. Baik, untuk penikmat ganjil dan masyarakat Indonesia, waspodo dan eling itu memang perlu, tetapi jangan terlalu berlebihan, ya. Karena apa? Bentuk-bentuk penyakit, ya maaf nih dia dokter ya, itu juga banyak bersumber daripada pikiran, kecemasan yang berlebihan, kemudian digoreng ya dengan isu-isu seperti ini. Itu bisa mengakibatkan keresahan dan akhirnya membuat kekacauan secara psikis di masyarakat. Jadi saran saya, kita waspada boleh. Dan saya sarankan agar pemberitahuan atau hal-hal tersebut berasal dari satu sumber yang resmi yang diakui oleh negara. Lebih bagus dari satu sumber. Itu yang pertama, saran saya sebagai masyarakat biasa. Bukan dari sumber-sumber yang tidak berkompeten dalam hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sarankan adanya info-info, bukan info-info seramnya bencana, tapi info-info bagaimana masyarakat kita bila terjadinya sebuah bencana. Bukan artinya akan terjadi bencana tahun ini ya, tapi bila terjadinya sebuah bencana, bagaimana penanggulangan secara dini, dan bagaimana masyarakat kita melakukan pertolongan bagi dirinya sendiri maupun keluarganya secara cepat dan yang terbaik. Jadi saran saya kepada pihak yang terkait, bukan memberikan info-info juga bagaimana seramnya bencana. Kita tahu bencana pasti seram, tapi bagaimana mengatasinya secara baik. Nah, penikmat ganjil mungkin cukup sekian kita bincang-bincang, dan sebuah prediksi atau ramalan itu mungkin bisa terjadi dan mungkin juga bisa tidak terjadi. Jadi apapun itu, biarlah itu menjadi misteri ilahi. Sampai jumpa.